Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami ingin menjelaskan proses pembuatan film pendek kita yang ini. Ya, yang berjudul Terima Kasih Saja Tidak Cukup. Film pendek yang berdurasi 5 menit ini menjelaskan kehidupan seorang freelancer desain grafis yang awal-awal menjadi seorang freelancer. Dia tidak merasa mendapatkan bayaran yang seharusnya ia dapatkan ketika mengerjakan proyek dari temannya. Nah, sebelum membahas film pendek ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui dulu. Kita membagi tahapan pembuatan film pendek ini menjadi 3 tahapan. Pertama, pra-produksi, kedua, produksi, dan yang ketiga, pasca produksi. Tahapan yang pertama adalah tahapan pra-produksi. Yang dipersiapkan adalah ide cerita, pengembangan ide, menentukan jenis cerita, genre dan format, dan penulisan skenario. Dan juga menyiapkan hal-hal lain seperti alat-alat syuting, melakukan casting, dan sebagainya. Agar di saat tahapan selanjutnya, kita bisa fokus memproduksi film itu. Pada tahapan pra-produksi, kami membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Tahapan yang kedua adalah tahapan produksi. Secara teori, memang kami hanya melakukan kegiatan yang secara garis besar merekam video dan audio saja. Namun justru pada tahapan ini, tenaga sangat terkuras dan sangat melelahkan, karena kami merekamnya di berbagai waktu dan tempat yang cukup berjauhan. Adapun waktu yang dibutuhkan sekitar 1 bulan lebih. Ini dikarenakan kami harus menyesuaikan waktu dengan kesibukan perkuliahan kami. Lalu berlanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan pasca produksi. Tahapan ini cukup memiliki andil dalam hasil film pendek kami, yaitu secara garis besar melakukan editing video, dari mulai memasukkan audio, color grading, dan sebagainya. Pada tahapan akhir ini dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Nah, itulah tahapan kami dalam membuat film pendek yang berjudul Makasih Saja Tidak Cukup. Selanjutnya, kami akan breakdown film ini, menjelaskan secara singkat proses pembuatan di beberapa scene pada film ini. Scene ini menceritakan Rio di masa depan saat ia sudah sukses menjadi seorang freelancer. Saat ia sedang membuka tirai ruangan untuk mendapatkan sudut pandang dari luar ruangan, maka videografer mengambil footage dari luar ruangan. Dan teknik pengambilan gambar diterapkan adalah medium close up. Gunanya untuk mengenalkan pemeran lebih dekat di awal film. Kami menggunakan 3 alat syuting di scene ini. Pertama, tentu saja kamera dengan lensa manual. Yang kedua, lighting yang ditaruh di belakang pemeran. Dan ketiga, handphone yang merekam narasi. Kesulitan kami di sini adalah karena kondisi malam hari, sehingga kami perlu memikirkan bagaimana pemeran bisa terlihat jelas, yaitu dengan mendapatkan lighting dan menaikkan kontras pada proses editing video. Selanjutnya, pada scene ini adalah masa transisi, pada saat dimana Rio baru ingin memulai menjadi seorang freelancer profesional. Masa transisi ini terlihat dari keadaan Rio, yang sebelum sukses itu terlihat jelas dari keadaan Rio. Keadaan tempat tinggal yang sebelumnya tinggal di kosan yang sederhana, dan dari laptop miliknya. Selanjutnya, scene yang menceritakan Rio mendapatkan proyek dari temannya Dimas. Namun hasil desain yang dikerjakan Rio tidak mendapatkan bayaran yang seharusnya berupa uang. Pada scene ini kami banyak menggunakan teknik pengambilan gambar medium long shot, guna memperlihatkan 2 pemeran sekaligus dalam satu frame dengan jelas, yaitu Rio dan tukang ojek. Kesulitan pada scene ini adalah karena dilakukan pada saat siang hari, saat dimana banyak aktivitas orang-orang, sehingga kami take ulang beberapa video, karena pada saat pengambilan footage ada suara-suara yang mengganggu jalannya film ini. Scene ini menceritakan saat Rio bertemu Dimas untuk mengerjakan proyek darinya. Pada scene ini cukup menjelaskan sifat Dimas yang egois dan tidak menghargai pekerjaan temannya. Dilihat dari nada bicaranya dan tingkah lakunya yang ketiduran bahkan di saat proyek dia sedang dikerjakan. Dan kami menggunakan editing video berupa timelapse pada scene ini untuk mempersingkat film dan tetap menceritakan lamanya Rio saat sedang mengerjakan pekerjaan dari Dimas. Kesulitan pada scene ini adalah kurangnya cahaya, jelas karena syuting dilakukan di luar ruangan pada malam hari. Dan saat kami melakukan metode pergerakan kamera follow, yaitu mengikuti objek,
tidak adanya stabilizer kamera sehingga videografer cukup banyak take ulang dan sambil memegang lighting Vijim FL190. Scene ini merupakan titik klimaks yang menjelaskan film pendek kami yang berjudul Makasih Saja Tidak Cukup, menceritakan keluh kesah Rio menjadi seorang freelancer ketika kerjaan desainnya tidak dibayar dengan bayaran yang seharusnya. Nah, itu guys, proses pembuatan film pendek kami yang berjudul Makasih Saja Tidak Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.